Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat kondisi daripada keadaan cryptocurrency. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi untuk melihat perkembangan dan kinerja daripada altcoin teman-teman ya, tentunya saya doakan buat kalian semua, semoga di akhir penghujung tahun ini teman-teman ya, kita mendapatkan hal-hal yang penuh berkah ya. Semoga teman-teman semua juga yang jomblo dipertemukan dengan jodohnya, yang udah berjodoh segera dibawa ke pelaminannya. Amin. Dan tentunya buat teman semua yang finansial ekonominya dalam tanda kutip mohon maaf nih ya, dalam kekurangan, semoga saja di akhir tahun ini bisa lebih baik lagi dan bisa menikmati menjadi golongan-golongan orang yang tercukupi. Amin. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama untuk keadaan global crypto market cap-nya ya, di sini mengalami presentasi kenaikan kembali yang cukup lumayan, kembali lagi menyentuh di level 1,61 triliun dolar. Untuk Bitcoin dominan di sini masih tanda kutip ya udah mulai turun lagi karena sempat menyentuh di level 53, kali ini berada di area 52,9 ya. Untuk fair in grid-nya masih sama teman-teman, berada di extreme grid yang berada di level 81. Nah, kali ini teman-teman untuk kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawannya sebenarnya per video ini dibuat menunjukkan tanda-tanda yang masih dalam tanda kutip positif ya, hampir merata, hijau royo-royo meskipun rasanya masih rasa sangkut. Nah, Desember Bitcoin dan altcoin bullish, oke. Tapi ada beberapa poin yang benar-benar teman-teman harus perhatikan. Ada dua tanggal, ada tiga skenario yang bisa membawa ledakan Bitcoin dan tentunya ke altcoin juga ya. Yang perlu teman-teman antisipasi adalah di tanggal 12 Desember tahun ini teman-teman, 12 Desember 2024 ya, sorry. Itu akan ada pengumuman inflasi Amerika Serikat pada tanggal 12 Desember 2023. Nah, tanggal 12 Desember kita lihat nih inflasi di Amerika Serikat ini naik atau turun ya kan. Kalau nilainya positif teman-teman, di sini akan ya sedikit positif juga ya, berpengaruh juga terhadap kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawan tentunya ya. Nah, itu yang kedua pada tanggal 13 Desembernya teman-teman ya, yang dimana pada tanggal 13 Desember di sini akan ada meeting atau pertemuan daripada FOMC ya pada tanggal 13 Desember 2023, yaitu tentang pembahasan suku bunga. Akankah suku bunga acuan ini dinaikkan atau akan dijeda atau akan diturunkan gitu ya. Nilainya kita berbicara dengan fokus nilai ya. Nilai hasil meeting atau rapat FOMC ini nanti ketika positif ya, ini akan berdampak positif juga terhadap market crypto ya. Tapi kalau hasilnya negatif teman-teman ya, otomatis teman-teman ya cryptocurrency juga akan terkena efeknya. Dan poin ketiganya teman-teman yaitu tentang persetujuan spot ETF Bitcoin. Ini sangat menarik teman-teman, karena ketika Bitcoin spot ETF Bitcoin ini di ACC, yaitu dana yang siap masuk di dalam sektor kripto terutama ke Bitcoin teman-teman ya, itu bukan main-main nilainya ya, nilainya nggak main-main teman-teman, banyak gitu ya. Itu yang perlu kita antisipasi, yaitu ketika persetujuan ETF Bitcoin ini teman-teman, ini diprediksikan itu akan terjadi di awal tahun 2024, antara diterima atau ditolak ya. Nah, jadi menurut beberapa analis besar, menurut beberapa entitas besar, SEC udah nggak bisa menolak ya atas persetujuan ETF Bitcoin. Yang saat ini terjadi adalah SEC mungkin akan mengulur waktu, tapi penolakan nggak akan terjadi, katanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi prediksinya teman-teman di bulan Januari ya, paling lambatnya informasinya itu di tanggal 10 ya. Apakah itu valid? Ya kita nggak ada yang tahu. Kita lihat di awal tahun 2024 di tanggal 10 Januari, semoga dari pihak SEC udah ngasih keputusan antara di ACC atau enggak teman-teman ya.
Nah, ketika ini di ACC berarti kan kita masuk dalam range sebelum halving. Ya, berarti akan ada lonjakan yang mungkin cukup signifikan juga. Nah, menurut siklus yang sudah teman-teman ya, halving, menjelang halving atau sesudah halving itu akan ada yang namanya fase retracement dan koreksi. Mungkin koreksinya cukup dalam juga, bisa juga. Syukur-syukur enggak sih ya. Nah, itu teman-teman ya. Mulailah di situ terjadi panik, kok seperti ini harga Bitcoin, kok bukannya naik malah terjadi koreksi gitu ya kan. Ya memang kita lihat kinerjanya ya seperti itu, tapi teman-teman ya, bull run belum dimulai. Bull run itu dimulainya setelah halving sampai 1 tahun setelah halving. Jadi puncaknya di mana? Di tahun 2025. Mantap jiwa ya. Nah, di sini menurut Watcher Guru teman-teman, di mana kalian tahu DOJ mendakwa Hunter Biden ya, atau tuntutan pidana karena kegagalan membayar pajak dan mengajukan pengembalian pajak palsu. Wow, luar biasa ya. Biden. Dan di sini masih dari Watcher Guru teman-teman, menariknya Fidelity Spot Bitcoin ETF telah terdaftar di DTCC di bawah trigger FBTC teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu BlackRock yang terdaftar di DTCC ya, dan saat ini Fidelity yang masuk dalam daftar DTCC teman-teman, yang dimana memiliki tracker FBTC ya. Kalau kita lihat FBTC, Fidelity with Original Bitcoin FDSH. Oke, mantap jiwa ya. Freeze Trust News Arca Biotechnology ada FBT ya, ini beda cerita. Nah, kita fokusnya ke Fidelity. Akankah teman-teman ya pertanda seperti ini antara BlackRock, Fidelity ya, terus ada Moscow atau apa, pokoknya banyak ya. Terakhir kita bahas itu ada 13 perusahaan besar yang mengajukan Bitcoin Spot ETF ya. Nah, ini menarik teman-teman, ini menarik ya. Satu persatu dan silih berganti ya, mereka terdaftar di platform DTCC teman-teman ya. Nah, ini menarik. Apakah ini suatu sinyal atau gambaran bahwasanya memang Bitcoin Spot ETF udah tinggal ketok palu aja untuk melihat persetujuannya gitu teman-teman ya. Mungkin ini adalah suatu sinyal lampu hijau yang cukup mantap jiwa ya kan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ini saran saja teman-teman, saran saja ya kan. Kalau kita berbicara tentang pelajaran yang sangat berharga teman-teman, apa? Masuklah ketika orang-orang itu merasa ketakutan untuk masuk, dan keluarlah ketika orang-orang tersebut mulai berani dan antusias untuk masuk. Ya, kalian sampai sini paham lah ya. Yang kedua adalah belilah ketika rumor tersebut beredar dan juallah ketika rumor itu di penghujung hari atau di hari penentuan gitu teman-teman. Dalam artian ya kita buy be rumor, sell be news gitu ya. Tapi ingat teman-teman ya, saya nggak pernah menyarankan kalian untuk ngejual 100% kepemilikan kalian, enggak. Jadi gini, semisal kalian memiliki 1000 Ethereum, gambarannya seperti itu. 1000 Ethereum ya, kita jangan bicara Ethereum udah terlalu mahal. 1000 Cardano ya. Ketika kalian memiliki 1000 Cardano teman-teman ya, 700 Cardano itu di hold dalam jangka panjang ya. Kalian simpen nih untuk hold dalam jangka panjang. 300 Cardano-nya bisa buat kalian bermain dalam artian scalping ya. Naik kalian taking profit, jual. Terjadi koreksi, retracement, kalian masuk kembali. Naik lagi membentuk harga tertingginya lagi, dalam artian tinggi dalam hitungan mingguannya dia, bulanannya dia, atau tahunannya dia, bukan new all time high dalam harga range keseluruhan ya. Itu bisa kalian taking profit kembali. Jadi ya seiring berjalannya waktu teman-teman, kalian punya investment untuk jangka panjang, tapi sebagian persentase dari portofolio kalian punya untuk mendapatkan income dari kenaikan aset tersebut gitu teman-teman ya. Apalagi kita udah di penghujung tahun, biasanya sih orang-orang cenderung butuh uang banyak gitu ya. Penghujung tahun, puasa, lebaran, biasanya orang membutuhkan
uang banyak. Semoga saja teman-teman di tahun baru ini kita bisa menikmati penantian kita selama 1 tahun di 2023 ini. Amin. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat dan salam cuan.